Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Pada tahun 2012, sekitar 8,2 juta kematian disebabkan oleh kanker. Kanker paru, hati, perut, kolorektal, dan kanker payudara adalah penyebab terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya. Secara nasional, prevalensi penyakit kanker pada penduduk semua umur di Indonesia tahun 2013 sebesar 1,4%, atau diperkirakan sekitar 347.792 orang. Menurut Indonesian Journal of Cancer tahun 2017, terdapat 14 juta kasus baru kanker dengan 8,2 juta kematian akibat. Oke, Pak Leo, suara videonya nggak muncul, Pak Leo. Kematian akibat kanker disebabkan oleh 5 faktor risiko perilaku dan pola makan, yaitu indeks massa tubuh tinggi, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, penggunaan rokok, dan konsumsi alkohol berlebihan. Stop kanker. Deteksi dan pencegahan dini terhadap kanker memungkinkan penanganan lebih baik. Ya, saat ini kita coba untuk ngobrol tentang manfaat hidrogen untuk bantu perawatan kanker dan kemoterapi. Ya, oke, kita coba lihat ya pelan-pelan, nggak terlalu cepat-cepat, tapi bisa diserap maksimal ya. Ups, hilang slide-nya. Oke, ini. Oke, bisa lihat ini normal, sel normal, lalu yang warnanya biru sebalik sebelumnya. Oke, sebelumnya iya ini. Nah, ini ada sel-sel normal, lalu yang di tengah itu khusus sel-sel kanker ya. Nah, sel-sel kanker ini dapat terjadi akibat dari perubahan sel normal menjadi sel-sel yang tidak normal ya. Nah, ini penting diketahui ya, dalam prosesnya itu tidak langsung dia berubah dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama selnya menjadi prakanker, kemudian lama-lama menjadi ganas. Ya, seperti yang lalu saya sudah pernah cerita, kita pernah diskusi bahwa sel itu akan berubah menjadi ganas itu dengan berbagai macam faktor. Ya, waktu itu sudah pernah kita bahas. Next. Nah, di Harvard dikatakan reaksi kimia dari radikal bebas itu di dalam tubuh kita, ya kita nih biasanya selalu ada radikal bebas dari dalam tubuh. Bisa dapat dari mana-mana, kita juga udah pernah ngobrol. Nah, reaksi kimianya itu menyebabkan kerusakan membran sel. Jadi selnya tadinya bulat-bulat tuh, ini gambarnya tuh. Kemudian dia mulai gelembung, kemudian dia mulai lebih gelap, kemudian dia mulai lebih banyak. Nah, itu dia ya. Jadi membran selnya rusak, bermutasi dan tumbuh jadi sel-sel tumor yang tidak terkontrol, namanya sel-sel kanker. Next. Nah, ini dia. Dalam kehidupan kita, kita sering ketemu berbagai macam jenis sel-sel kanker. Nah, di sini WHO, kita pakai acuannya WHO biar mudah, ya. Yang paling umum dan paling sering terjadi, ini ada 6 diambil, itu kanker paru-paru. Ya, kira-kira 2 juta kasus, ya hampir sama dengan kanker payudara. Kemudian juara tiganya adalah kanker kolorektal. Kolorektal itu adalah kanker-kanker yang terjadi di usus, di perut. Jadi usus sampai ke anus itu kolorektal. Kira-kira 1,8 juta. Lalu kanker prostat buat laki-laki itu menduduki urutan keempat, itu ya 1,28. Terus kanker kulit yang non melanoma seperti karsinoma, kanker-kanker sel-sel basal dan sel squamous itu
sampai 1 juta kasus. Lalu kanker-kanker di perut dinding itu dinding abdomen, lalu dinding perut ya, lalu yang ada di pankreas dan lain-lain itu sekitar 1,3 juta kasus. Ya, next. Masih banyak lagi kanker yang lain, tapi yang 6 ini yang besarnya. Nah, beberapa jenis kanker yang umum seperti kanker payudara tadi, lalu kanker serviks, kanker mulut rahim ya, atau kanker serviks itu, lalu yang ini kanker mulut ini memang ruang rongga mulut. Dan kemudian kanker kolorektal memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi kalau kita dapatnya dari awal. Rata-rata kan tidak kita temukan gitu dari awal. Jadi orang rata-rata nggak notice, apalagi kalau nggak ada gejala yang signifikan, mungkin nggak terlihat secara mendadak ada benjolan besar besok pagi bangun nggak mungkin. Tumor itu slowly progressive. Sekarang nggak kerasa 2-3 tahun, nggak kerasa, tapi makin lama makin besar. Makin lama baru tahu, baru kok saya ada benjolan ya? Di mana? Di punggung, di mana? Di perut, di mana? Di tangan, gitu. Ya contohnya. WHO katakan kalau terdeteksi sejak dini, maka penanganan yang tepat biasanya angka harapan hidupnya lebih baik. Next. Nah, ya, diagnosis kanker yang tepat sangat penting untuk melakukan pengobatan yang efektif, efisien, ya. Jenisnya kita tahu, jenis kankernya, karena tiap jenis kanker memerlukan pengobatan spesifik khusus, ya. Dan tidak cuma satu jenis obat biasanya yang diberikan, karena memang kalau kemoterapi itu diberikan obat-obatan bisa 3 sampai 4 macam, itu memang bekerja untuk sel tadi yang tadinya ikut sama tubuh, dia gerak sendiri, dia bereplikasi sendiri. Nah, itu yang mau kita putuskan rantai berkembang sendirinya itu dengan berbagai macam obat-obatan, ya. Pembedahan bisa, kalau terlalu besar kita akan kurangi, terus diberikan radiasi ya, radioterapi itu radiasi, penyinaran, lalu obat-obatan. Itu berarti modalnya banyak ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Oke, boleh next. Nah, ini terapi modalitas pengobatan kanker. 1, operasi. Kalau misalkan tumornya terlalu besar, kankernya terlalu besar, maka akan dianjurkan untuk direduksi dulu, dikecilin dulu, ya. Jadi mengangkat kanker dari tubuh. Biasanya ini memang adalah terapi terbaik, ya, paling baik untuk tumor-tumor padat tapi di satu area. Kalau areanya banyak, masa mau dibolongin semua? Ya, nggak efektif, gitu ya. 1, 2. Terapi radiasi. Radiasi itu disinari dengan sinar-sinar radiasi dosis tinggi. Jadi memang secara penelitian, si sel-sel yang membandel tadi itu disinari dengan sinar radiasi supaya dia mengecil dan akhirnya mati. Ya, jadi sel kanker itu punya DNA sendiri, dia akan bergerak, berkembang biak, memperbanyak dirinya sendiri dengan base DNA. Sehingga kalau disinari dengan radiasi, DNA-nya rusak, sel kankernya bisa mati. 2 ya, operasi radiasi. Terus next. Yang ketiga, imunoterapi. Jadi membantu sistem kekebalan tubuh si pasien supaya bisa melawan dan menghancurkan sel-sel yang abnormal. Hanya saja ada beberapa sel yang lebih agresif ketimbang daya tahan tubuh. Jadi imunoterapi bisa diberikan, bisa juga tidak. Yang keempat adalah terapi hormon, pengobatan yang memperlambat atau menghentikan pertumbuhan kanker, terutama contohnya adalah kanker payudara dan kanker prostat. Ini adalah kanker-kanker jenis-jenis kanker yang berkorelasi, berhubungan dengan hormonal. Jadi sering kita reverse sehingga hormonnya yang lain itu akan mensupres, akan menekan perkembangan si kanker. Ya, jadi pilihannya bisa, tapi tergantung dari jenisnya kembali. Ya, next, sudah 4 ya. Nah, ini. Jadi ada terapi yang lebih berkembang lagi, pengobatan sel kanker itu dengan menargetkan khusus pada sel-sel kanker.
Hanya saja balik lagi, apakah sel-selnya bisa diobati dengan terapi sel target atau tidak, tergantung dari jenisnya, ya. Lalu yang keenam, transplantasi sel induk. Ya, ini biasanya sel-sel induk itu bisa kita lakukan transplantasi selama jenis selnya bisa diperbaiki, ya. Nah, kalau pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi biasanya tidak bekerja melawan kanker secara langsung. Nah, kecuali pada multiple myeloma pernah kita bahas dan beberapa jenis leukemia. Nggak semua leukemia bisa. Ya. Next. Nah, kemoterapi yang merupakan udah ini. Next. Ini pengobatan. Nah, ini dia. Metode pengobatan kanker memiliki efek samping, Bapak Ibu. Yang tadi saya sebut semua itu punya efek samping. Operasi. Siapa yang operasi? Pasca operasinya nggak nyeri, pasti nyeri. Ada efek nyeri, ada stres. Kalau nyeri, dia menimbulkan stres. Kalau stres, maka menimbulkan banyak residif, ya. Banyak sel-sel yang akan ikut stres dan rusak. Infeksi, kemungkinan bisa saja terjadi. Mungkin menjalani operasi, tapi ternyata pasca operasinya terjadi infeksi. Kemudian terjadi perdarahan juga bisa. Atau penggumpalan. Klot hematom, bisa. Yang kedua, terapi radiasi. Nah, kalau orang disinar, dengan penyinaran itu mungkin sekali area yang disinar akan ikutan gosong. Nggak mungkin akan tetap sehat-sehat saja karena sinarnya rencananya untuk melawan sel-sel kanker. Nah, berarti artinya area-area yang normal juga ikutan kena efeknya. Jadi makanya rambut kalau di ini bisa rontok. Iritasi kulit di lokasi areanya mana, misalnya di perut, ya bisa iritasi sampai kemerahan, sampai gosong kadang-kadang. Memang begitu, ya. Serta ada rasa lelah. Selnya memang banyak rusak dalam tubuh. Imunoterapi, nyeri. Kemudian bisa terjadi bengkak, kemerahan, gatal, ini semua reaksi inflamasi. Tuh, ruam itu kemerahan pada kulit di area bekas disuntik. Next. Terapi hormon menimbulkan keputihan tuh karena hormonal terganggu. Bisa saja keputihan, iritasi vagina, wajah terasa panas, mual, kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi. Ya. Terapi sel target menimbulkan pembengkakan pada tungkai, ini juga inflamasi, ya. Bisa menimbulkan sampai sesak napas dan diare, stres saluran pencernaan, ya. Transplantasi sel induk juga menyebabkan rusaknya sel punca, ya. Itu sering dialami pada pasien. Kemoterapi itu menimbulkan rambut rontok, nyeri, hilang nafsu makan, mual. Ini ada lesu, lelah, letih, lemah juga terjadi pada pasien-pasien kemoterapi. Ya, kemungkinan bisa sampai hanya bisa baring beberapa hari setelah kemo. Ya, next. Nah, mayoritas pasien ingin menerima informasi sebanyak mungkin tentang efek samping kemoterapi dan lebih suka menerima informasi bersama dengan keluarganya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Ada beberapa orang yang memang tidak mau pasiennya drop sehingga keluarganya akan diinformasikan tapi pasiennya tidak. Atau sebaliknya, pasien mau menjalani semua pengobatan atau mengetahui ada kanker tapi tidak ingin keluarganya tahu. Banyak. Ini memang dari awal harus kita sikapi pelan-pelan dan baik-baik. Tapi rata-rata secara penelitian ini lebih suka menerima informasi bersama keluarganya sehingga keluarganya bisa mensupport, ya. Kemudian bisa tahu apa efek samping, apa rencana, apakah dengan obat-obatan, apakah dengan operasi. Nah, itu pasien biasanya pengen tahu. Next. Nah, itu lebih dari 2/3 pasien yang kemoterapi itu keluhannya pasti ada mual dan muntah. Nah, itu dia. Ini sering sekali kita temui. Mau kanker jenis apa, tapi dengan pemberian kemoterapi kita bisa dapat mual dan muntah.
rata-rata kira-kira 2/3. Ya, dari 100 ya 60. Kira-kira 60 orang tuh sampai 70 orang tuh ngeluhnya sama. Ya. Next. Itu lebih dari setengah pasien kemoterapi mengalami rambut rontok dan kehilangan nafsu makan. Kalau tadi 2/3, ini setengahnya. Ya, pasti ketemu rambutnya rontok, terus nggak nafsu makan. Ya, itu sering kita temui. Next. Nah, beberapa gejala lain yang bisa timbul setelah kemo seperti mulut kering atau haus, ini sih menurut saya juga sering kita temui. Kelelahan, kedinginan, mati rasa di jari tangan atau kaki, hand foot syndrome atau kehilangan konsentrasi juga bisa, sedih atau depresi, perubahan emosional, dan berkurangnya indera peraba. Jadi biasanya orang-orang yang menjalani kemoterapi itu lebih sensitif, lebih mudah marah, mungkin dia merasa tidak berguna, merasa sudah sia-sia, jadi mudah sekali merasa tersinggung. Itu juga sering. Ya, next. Nah, beberapa obat khusus itu mempunyai efek samping, ya, udah diketahui, misalnya antrasiklin dan bleomisin, itu yang berhubungan dengan kardiotoksisitas dan toksisitas paru. Jadi gini, diberikan antrasiklin dan bleomisin itu dalam rangka untuk melawan sel-sel kanker. Tapi efek sampingnya itu merusak, mengganggu fungsi jantung, cardiotoxicity. Jadi jantungnya akan terpengaruhi atau paru-parunya juga ikut terganggu. Nah, ini kardiotoksisitas dan toksisitas paru. Next. Nah, jadi bagaimana? Kalau banyak gejalanya, apakah bisa kita berikan hidrogen? Gitu kan Bapak Ibu? Ya, mari kita lihat. Next. Nah, ini dia. Jadi hidrogen ini mampu mengurangi risiko penyakit terkait gaya hidup dan kanker, katanya Jurnal Oncology Letter 2018. Bukan saya yang bilang ya, bukan Dokter Bintang yang bilang ya, Jurnal Onkologi 2018. Kalau yang belum tahu, ya ketinggalan nih, udah ada dari tahun 2018. Ya, jadi ceritanya, kalau seandainya saya katakan pasien gitu ya, mengidap kanker, itu pasti tadi yang saya sebut tadi kan, banyak mungkin kerusakan sel-selnya banyak. Nah, bagaimana caranya? Seperti kita tahu, apa sih yang terjadi pada sel-sel tubuh normal atau sel-sel yang sedang terkena obat-obatan? Setengah mati. Dalam hal setengah mati ini apa yang terjadi? Ya tadi, bengkak, merah, teriritasi, yaitu semua sel-sel tubuh kita mengalami inflamasi, peradangan, ya. Jadi dengan diberikannya hidrogen sebagai antiinflamasi mampu mengurangi risiko kanker pada kali ini. Next. Nah, di sini dikatakan hidrogen yang diinhalasi itu dapat menjadi pengobatan yang secara signifikan menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kanker. Di sini dikatakan bahwa dengan pemberian hidrogen inhalasi HI itu terbukti itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker. Itu juga bukan kata Dokter Bintang, kata Jurnal Translational Cancer Research 2018. Ini sudah dipelajari bertahun-tahun, diketahuinya sudah lama, lalu mereka lakukan penelitian terhadap pasien-pasien kanker, dirangkum, keluarlah contoh jurnal ini yang sekarang tahun 2018, tapi sebelumnya sudah banyak sebenarnya penelitiannya. Ini salah satunya aja. Next. Nah, jadi si hidrogen tadi dapat menghambat aktivitas sel, ya, ini mikroskopik ya, perkembangan dan penyebaran kanker serviks, mulut rahim itu, kanker payudara, melanoma. Melanoma itu yang warnanya agak kecoklatan, agak kehitaman yang biasanya ada di permukaan kulit, ya, di wajah bisa, di kulit tangan bisa, gitu ya. Lalu kanker ovarium, rahim,
dan berbagai jenis kanker lainnya. Itu sudah dilaporkan di jurnal Biomed Central Center. Next. Nah, ini dia. Jadi, hidrogen inhalasi, gas hidrogen itu dapat meringankan efek samping dari kemoterapi, ya, yang konvensional ataupun yang non-konvensional sebenarnya karena terjadi kerusakan sel, atau dia menekan pertumbuhan sel kanker dan sel tumor. Jadi secara langsung dan secara tidak langsung. Ini 2019, berarti lebih baru lagi penelitiannya. Ya, next. Nah, ini juga penelitiannya tahun 2019 tuh, ya, di atas. Hidrogen dapat mengurangi efek samping yang disebabkan oleh kemoterapi dan radioterapi, dua-duanya berarti, kemo dan radioterapi, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Jadi, kalau misalnya mungkin lesu, lelah, letih, lemah, terus nggak bisa bangun, dan lain-lain, bisa diperbaiki, memperbaiki kualitas hidupnya dengan cara mengkonsumsi hidrogen. Ya. Air hidrogen juga dapat mengurangi kerusakan liver yang disebabkan oleh mFOLFOX 6. Apa itu? Nanti bisa dilihat ya. Ini agen kemoterapi pada pasien kanker kolorektal yang biasanya diberikan. Jadi biasanya ya yang sel-sel kanker akan dilemahkan, tapi sel-sel tubuh kita yang sehat juga akan terkena, gitu ya. Jadi sebagian besar penelitian ini didasarkan pada model hewan dan sel. Jadi biasanya di cawan Petri dish itu kita lakukan intervensi dengan memberikan hidrogen. Next. Nah, ini dia. Ada potensi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien selama misalnya ada orang, oh ini kemoterapi harus 6 kali gitu ya. Nah, selama dia menjalani kemoterapi, kualitas hidupnya lebih baik secara efisien mengurangi efek samping cisplatin. Ya, nanti boleh dilihat, ini saya sering kasih juga ya selama ini. Hidrogen berpotensi untuk mengurangi mutasi somatik melalui pengurangan spesies oksigen reaktif berlebihan. Jadi ya, kondisi-kondisi saat menjalani kemoterapi atau saat menjalani radioterapi itu bisa diperbaiki. Karena memang kita tidak bisa membatasin, ini cuma buat sel-sel yang ganas saja, nggak bisa. Kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita, berarti artinya ada risiko kemungkinan sel-sel sehat juga terkena. Yaitu ya, next. Nah, bagaimana sih cara kerja hidrogen pada tubuh manusia? Apa yang bisa terjadi? Seperti yang Bapak Ibu tahu, yang biasanya kita lakukan diskusi dan lain-lain, ada 2 cara ya, melalui inhalasi dan diminum. Next. Nah, air dan inhalasi hidrogen, air diminum, inhalasi dihirup, merupakan antioksidan dan anti-inflamasi yang aman dikonsumsi. Ya, antioksidan alami dan pemungut radikal bebas. Jadi ini satpamnya yang nangkepin radikal bebas. Radikal bebas dari mana? Macem-macem, waktu itu kita pernah ngobrol. Kali ini radikal bebas yang terjadi ketika kita mengkonsumsi kemoterapi atau terpapar radiasi, radioterapi, dan lain-lain itu menimbulkan stres oksidatif. Nah, hidrogen dalam bentuk molekul itu bantu banyak sekali ya mengobati penyakitnya, apa yang terjadi kerusakannya, lalu melakukan detoksifikasi sel dan menghidrasi. Tadinya udah keriput-keriput nih, gosong kena sinar radiasi sel kankernya dan sel sehatnya. Ternyata bisa diperbaiki selnya ya. Kemudian kalau selnya bagus lagi, normal lagi, bukan sel kankernya ya, sel tubuh ya kita yang sudah terpapar tadi, yang bengkak-bengkak lah dan lain-lain, kalau dia kembali terhidrasi, sehat lagi. Sehingga dia bisa memproduksi agen-agen yang biasanya kita pakai untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ya, next. Nah, balik lagi sebelumnya. Nah, nih. Jadi kenapa pasien-pasien kanker itu biasa daya tahan tubuhnya rendah? Pernah dengar enggak? Wah, itu pasien-pasien kanker tuh hati-hati lu, jangan deket-deket. Kalau lu lagi flu, jangan deket-deket. Kalau lu lagi batuk, jangan deket-deket. Karena daya tahan tubuhnya lagi rendah-rendahnya. Jadi yang biasanya normal-normal sakit flu, begitu yang kena ini pasien-pasien kanker dengan menjalani
terapi radioterapi, kemoterapi, itu drop semua, pasti. Karena sel-sel sehatnya juga ikut kena. Sehingga yang Bapak Ibu harus tahu, bagaimana cara kita memperbaiki sel-sel yang rusak tadi, sehingga pasien-pasien yang menerima kemoterapi, radioterapi, dan lain-lain itu, daya tahannya bisa lebih kuat. Apalagi sekarang di saat pandemi gini, kalau enggak penting, jangan datang ke rumah sakit. Kenapa? Karena banyak sekali kuman di situ. Enggak pandemi juga banyak sebenarnya. Bukan rumah sehat kan, rumah sakit gitu ya. Nah, cara-cara meningkatkan daya tahan tubuh itu yang Bapak Ibu harus tangkap, Bapak Ibu harus mengerti, dan Bapak Ibu harus sarankan ke orang-orang tersayang. Ya, ingat-ingat pesan saya. Amanda Kira-kira ya. Aku sakitnya itu thymoma stadium 4C. Oh, Itu kanker kelenjar paru ya. Itu emang kanker yang super rare sih, jarang banget. Ini hampir 2 tahun ya. Udah oke. hampir 2 tahun, iya. Oke. Udah 3 cycle. Jadi aku kemo ini udah 3 kali. Jadi yang pertama itu obatnya 2, itu 10 kali. Lalu habis itu yang kedua ini obatnya 4, tambah banyak. Karena emang stadium aku cukup tinggi ya, jadi emang aku harus jalanin pengobatan yang lumayan berat. Habis itu sudah dinyatakan bersih, tapi aku harus tetap maintenance, jadi ini terakhir kemo yang minum. Oh, Iya. kemo yang minum tuh maksudnya seperti apa, Kak Amanda? Itu diminum tiap hari. Jadi ada obat kemo sama dengan efek yang sama, tapi aku harus minum gitu tiap hari. Jadi nggak perlu ke rumah sakit. Biasanya kan kalau kemo yang biasa itu ada yang daycare, di mana kita sehari aja di rumah sakit berapa jam diinfus. Ada yang mesti nginap, yang kemo kedua itu aku harus nginap 5 hari karena kemonya lumayan berat. Itu efeknya juga lebih berat. Itu aku harus nginap 5 hari. Terus yang habis itu udah dikatakan ini, sekarang aku jadinya kemonya yang minum aja, jadi nggak usah bolak-balik rumah sakit lagi gitu. Sama yang kayak tadi dokter jelasin sih ya, aku ngalamin semuanya sih ya, dari rambut rontok, mual, terus ya semuanya deh, sampai kulit semua kena gitu. Cuma ya emang pelan-pelan ya, nggak sekaligus langsung ke drop gitu. Cuma puji Tuhan ya aku bisa jalanin ini semua dengan baik, dan ya sampai sekarang masih survive deh. Aku stadium 4C itu yang mestinya tadinya cuma divonis tinggal berapa bulan gitu, tapi puji Tuhan bisa sampai 2 tahun tuh udah luar biasa sih, puji Tuhan. Jadi yang kemo yang pertama itu bener-bener ya mual-mual gitu, tapi masih biasa aja, aku masih bisa aktivitas, bahkan aku masih bisa keluar negeri, jalan-jalan gitu dulu ya. Terus kemo yang cycle kedua udah mulai agak lebih berat lagi itunya, jadi aku ya paling aku kerja di rumah, jarang jalan-jalan. Terus kayak terus terakhir kan udah mulai corona, jadi emang nggak bisa kemana-mana juga. Jadi ya udah bener-bener stay di rumah. Yang paling berat ya jujur yang minum sih, sama yang kedua. Jadi kalau yang kedua itu tiap kali kita mulai kemo pasti hari pertama itu hari yang paling berat. Itu pasti itu yang kayak tubuh kita kaget gitu nerima obatnya. Itu efeknya bisa macam-macam sih, kayak bisa tensi kita drop, jadi kita lemas sekali. Ya macam-macam sih, cuma mual. Tapi aku nggak jarang banget mual sampai muntah sih, paling ya mual aja gitu. Terus habis itu ya itu aja sih, mual, terus bisa sampai drop, sampai mau pingsan-pingsan gitu. Ya itu udah sering ya kalau habis kemo. Tapi kalau kemo yang di infus tuh biasanya paling mual gitu, paling seminggu, paling lama ya seminggu ya. 3-4 hari habis itu hilang. Jadi habis itu kita bisa aktivitas lagi kayak biasa. Tapi kalau kemo yang minum itu
hampir tiap hari mual. Tapi tapi dikasih obat juga sih, sama hidrogen membantu banget ya. Sama aku juga pakai karena yang mual ini, tapi ternyata aku nggak cocok, jadi sekarang juga udah diberhentikan sih. Obatnya nggak cocok ternyata. Aku udah mulai hidrogen tuh dari pertama kali aku kena ya, dari first diagnose. Ya, jadi begitu itu kena, untung aku kenal sama Ricky. Jadi abis itu Ricky langsung aku coba pakai, dan emang waktu itu belum mulai kemo aja sebenarnya udah mulai mengecil karena hidrogen. Terus habis itu aku jadi makin rajin pakai. Tapi untuk minum sama itu aku lebih sering inhale sih. Inhalernya aku lebih sering ya. Sama minum, karena kan kalau kemo kita emang harus minum banyak, tapi kita mual kalau minum terlalu banyak juga, karena air pun rasanya nggak enak di mulut. Jadi inhaler itu menurut aku membantu banget, karena kan kita tetap bisa kayak ada masuk antioksidan gitu, meskipun ya nggak sebagus yang minum ya. Tapi paling nggak kita lebih berasa kalau kita ada inhale, lebih enak aja badannya gitu. Ya, jadi aku pernah tuh waktu itu kayak lupa bawa botol hidrogen, sama pas kalau aku bawa gitu ya. Kalau aku lupa, kan aku dulu kemonya di Penang. Kalau aku lupa, aduh, bener-bener deh itu ngerasa mualnya luar biasa gitu. Mau naik pesawat aja kayak jalan aja susah gitu. Tapi kalau ada hidrogen fountain hari ke-2, ke-3 aku udah mulai bisa aktif lagi gitu. Ya emang berasa sih buat nambahin aku tambah stamina kali ya, kalau dibilang ya. Dan nambahin stamina aku sama aku. Itu ya efek kemo bakal selalu ada ya, karena emang obatnya keras banget ya. Dan tapi kita bisa minimalisir itu sih, bisa bantu kita biar lebih gak sakit. Misalnya nih sekarang kalau misalnya aku lagi kesakitan karena kemo, aku langsung cepet-cepet inhaler gitu, biar enakan gitu badannya. Sering banget kayak gitu. Kalau nggak, aku udah mulai gerak jalan nih, badan gak enak kalau pakai inhaler. Terus aku juga berusaha aku banyakin minum, tapi emang aku orangnya emang dari dulu juga emang susah minum ya. Jadi emang lebih sering inhaler sih. Cuma aku karena sekarang efek kemonya makin parah, jadi aku harus rajin minum sih. Iya. Selama aku kemo sih ya, aku berasa nempel terus sih sama ini botol. Jadi ya emang, ya mungkin karena emang udah berasa, karena aku udah jalanin kemo itu udah lama ya. Jadi berasa emang dari pertama kan emang aku udah minum ini botol. Jadi kalau nggak minum tuh rasanya ada yang kurang gitu. Jadi emang kemana-mana pasti aku bawa sih gitu. Karena emang aku berasa banget efek minum sama nggak minumnya, bedanya itu udah berasa gitu. Jadi ya udah aku minumin terus ya. Emang sih, karena emang sih bukan berarti minum hidrogen bisa sembuh dari cancer, yang nggak gitu juga. Cuma aku berasa banget ini efeknya ngurangin efek kemo juga gitu. Karena kan cancer sendiri kan mungkin memperlambat ya itunya. Yang tadinya aku divonis cuma berapa bulan aja, sekarang aku udah bisa sampai sekarang dan udah mengecil, udah tinggal dikit-dikit gitu kan. Tadinya itu udah nyebar satu badan gitu, cuma sekarang udah tinggal di paru kecil-kecil. Cuma emang sifatnya ganas ya, jadi kadang ada, kalau muncul lagi kadang itu. Tapi ya aku berasa banget kayak hidrogen ini membantu banget sih pas aku perawatan cancerku ini. Kalau minum aku usahain 2 botol. Terus kalau inhalasi aku 30 menit pagi, 30 menit malam. Kalau lagi sakit banget, aku bisa 3 kali. Jadi pagi, siang, malam. Betul, karena kita harus stamina kuat. Terus kita juga harus positive thinking terus, yang terutama ya kalau lagi sakit kanker, maksudnya kita harus semangat. Tapi kalau badan kita sakit-sakitan kan kita nggak bisa mikir positif ya. Tapi kalau kita enakan badannya dikit aja bisa langsung tambah semangat gitu. Emang sakit kanker ya pasti ada naik turun ya, kadang sakit, kadang enggak.
Cuma ya puji Tuhan sampai sekarang masih dikasih kesempatan buat tahu hidrogen duluan. Jadi ya aku jalanin kemo sampai sekarang masih aman gitu. Terima kasih banyak atas sharingnya malam ini, dan kita di sini 215 orang tentunya akan menyemangati usahanya Kak Amanda, proses treatmentnya Kak Amanda, dan mendoakan kesembuhan Kak Amanda. Semoga sehat selalu ya, bisa lepas dari semua cobaan yang sedang dilalui. Dan kita pasti pengennya terus lihat Kak Amanda semangat ya, 215 orang malam ini. Terima kasih Kak Amanda. Semangat selalu ya. Semua. Dan selalu pakai hidrogen kontennya. Ini hidrogen ya. Dari botol ungu. Oke, sip.